Saya mau tanya, Silakan. Bu, kan apa namanya short term memory itu kan sifatnya tuh temporary gitu ya, Bu. Nah, biar dia jadi long term memory itu apakah perlu stimulus yang lebih lanjut, misalkan dilakukan berulang-ulang, atau dia tuh sebenarnya secara otomatis itu nanti akan tersimpan sendiri gitu loh, atau gimana sih caranya? Kan emang ada apa jembatannya ya sebenarnya yang episodikal, apa sih namanya itu? Bentar. Episodic buffer. Nah, episodic buffer. Nah, itu tuh apakah apa namanya perlu stimulus lebih lanjut nggak biar dia itu dari short term memory itu bisa langsung bisa menjadi long term memory kayak gitu loh? Atau harus gimana sih caranya kayak gitu loh? Oke, ini caranya. Jadi sebetulnya apa namanya kalau kita mau meningkatkan apa ya, meningkatkan chance atau meningkatkan apa namanya penyerapan dari atau transfer dari working memory ke long term memory itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Jadi yang pertama ini, jadi ya itu tadi regular use of information. Jadi memang kita perlu menggunakan informasi itu yang perlu memproses informasi itu di dalam working memory beberapa kali, kemudian untuk meningkatkan frekuensi dan resensi, artinya beberapa kali kemudian di recite atau digunakan di dalam working memory, kemudian itu akan tersimpan, kemudian itu akan penggunaan yang reguler tadi itu akan memudahkan dia tersimpan. Makanya kenapa dari dulu itu kita disuruh mengulang-ulang pelajaran ya, dan itu mungkin kita nggak lakukan. Itu adalah implikasinya untuk meningkatkan penyerapan atau meningkatkan transfer dari working memory ke long term memory. Jadi regular use of information itu tadi caranya. Kemudian itu standarisasi. Jadi biasanya kalau yang masuk ke yang kita proses di working memory kita adalah sesuatu yang sudah standardized, artinya itu tuh not the first one gitu, itu akan lebih mudah masuk ke long term memory juga, akan lebih mudah di store di long term memory. Jadi kayak misalnya Anda apa namanya, saya nggak bisa nyorotnya di sini ya. Misalnya kayak gini ya, lambang bentar. Gini ya anggap aja gini lah bentuknya. Ini lambang yang bundar, kemudian tengahnya ada garis, itu kan kita tahu itu adalah logo untuk power gitu ya. Dan itu dari dulu power sampai sekarang ya seperti itu gitu. Di apapun tempatnya. Jadi misalnya di sini ada lampu, kemudian ada komputer atau ada apapun itu, logo lambang power itu seperti itu, ada bundar, kemudian ada garis tengahnya gitu kan. Nah, itu kan sudah di standardize, sehingga ketika kita menggunakan atau memproses itu, oh itu adalah tanda bahwa itu tuh harus dimatikan gitu, atau maksudnya itu untuk mematikan dan menghidupkan, maka ketika sesuatu, nggak hanya logo sih, apapun itu ketika itu sudah di standardize, maka itu akan lebih mudah untuk kita mentransfernya dari working memory ke long term memory, karena kita juga sudah ada sama dengan ya ini Microsoft Windows atau Microsoft Word gitu, mereka provide semuanya dalam bentuk standardized meskipun ada yang diubah gitu kan atau di enhance, tapi pattern secara umum masih ada gitu, sehingga ketika kita memproses itu kita sudah tahu bahwa ini desainnya sama dengan yang seperti itu, seperti yang sebelumnya, sehingga itu akan memudahkan dari proses transfer dari working memory ke long term memory. Jadi bagaimana informasi itu bisa di store dengan baik di long term memory. Itu. Jadi ada beberapa implikasi di sini. Juga ada menggunakan memory aids. Jadi memory aids itu ya bisa bentuknya dalam checklist. Makanya kenapa di perusahaan banyak sekali digunakan checklist untuk critical task seperti itu. Jadi ada checklist, kemudian ada prosedur yang kemudian ditempel di mana-mana. Itu tuh sebetulnya juga upaya untuk memasukkan informasi tadi dari working memory ke long term memory. Dan itu kita sebut dengan checklist atau prosedur atau apapun yang ditempelkan atau yang diberikan di
dekat tugas yang dilakukan, itu namanya memory age, dan itu juga digunakan untuk meningkatkan transfer dari working memory ke long term memory. Kemudian juga ini, jadi nanti Anda sebagai sistem designer ketika mau misalnya come up dengan something new atau come up dengan tugas baru di sebuah organisasi atau perusahaan atau produk atau service atau whatever itu, maka Anda juga perlu mendesain informasi yang mudah untuk diingat. Dan bagaimana mudah untuk diingat, ini ada karakteristiknya, Anda bisa baca di sini. Jadi bagaimana informasi tersebut itu meaningful, kemudian associated dengan informasi lainnya. Misalnya, ada yang tahu nggak Cita Mas Jajar? Itu juga adalah salah satu upaya untuk mendesain informasi biar mudah untuk diingat dan mudah untuk ditransfer dari working memory ke long term memory. Cita Mas Jajar ada yang tahu nggak? Pernah lihat nggak? Itu upaya yang bagus sih menurut saya dari pemerintah Kota Yogyakarta. Cita Mas Jajar itu cuci tangan, masker, jaga jarak gitu. Sehingga ketika saya ngelihat pertama kali saya langsung ingat, oh oke gitu. Jadi itu adalah salah satu upaya juga untuk mendesain informasi dengan secara careful biar mudah untuk diingat seperti itu. Kemudian apa konsep yang distintif, kemudian kalau misalnya itu adalah set of information yang ada di misalnya di layar yang baru yang Anda kembangkan misalnya, maka set of information itu harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari dan akan kita pelajari juga di minggu depan ya, artinya minggu display, minggu depannya lagi deh, minggu kelima, itu display principles itu nanti saya akan menjelaskan 13 prinsip yang mengcover semua poin-poin ini dari pertemuan kita ke-1 sampai ke-3 gitu. Jadi itu kemudian bagaimana modalities yang digunakan harus berbeda. Jadi kalau misalnya ada informasi yang disampaikan, ada beberapa informasi yang mau disampaikan dalam satu waktu, maka gunakan modalities yang berbeda, misalnya visual satunya, kemudian satunya auditory dan sebagainya. Jadi jangan provide informasi yang sama, dua-duanya menggunakan visual semua atau dua-duanya menggunakan auditory semua. Misalnya Anda terpaksa untuk memberikan informasi dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang bersamaan, misalnya seperti itu. Tergantung pada tugas yang dilakukan. Kemudian ini kita perlu melakukan juga ini read back ya, ini ya, maksudnya ini yang juga. Jadi kadang-kadang ketika kita hanya membaca saja, membaca informasi itu, maka informasi yang kita baca itu hanya masuk melalui visual saja. Jadi visual spatial sketchpad. Tapi kadang-kadang akan meningkat, akan lebih mudah dia di store dari working memory ke long term memory atau dia di recall dari long term memory ke working memory ketika kita melakukan active verbalization. Jadi kita read back. Jadi biasanya kalau sesuatu kita baca, at the same time kita sebutkan, kita recite, maka kita akan mendengar instruction itu baik dari mulut kita maupun mulut orang lain ya. Itu informasinya akan lebih mudah untuk di store ke long term memory juga. Kemudian ini, jadi design information to be consistent with existing mental model and population stereotypes. Jadi kalau untuk memudahkan tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi untuk memudahkan dari working memory ke long term memory maupun sebaliknya, itu juga kita harus mendesain informasi yang konsisten dengan mental model yang biasanya. Jadi misalnya gini, kalau di layar komputer kita misalnya, ada yang gambar namanya folder atau gambar seperti folder. Nah, kan di existing world itu folder itu digunakan untuk menyimpan file, dan di sini juga folder itu digunakan untuk menyimpan file. Jadi mental modelnya sama seperti itu. Jadi jangan sampai gambarnya folder tapi ternyata itu bukan untuk menyimpan file tapi untuk membuang file misalnya. Jadi itu nggak konsisten. Jadi ketika kita mendesain informasi nanti, itu desainlah informasi yang konsisten dengan existing mental model yang ada di yang kita tahu selama ini gitu. Jadi mental model kita itu seperti apa sih, dan kita perlu tahu usernya siapa, karena mungkin mental model setiap user itu akan berbeda. Jadi artinya setiap grup populasi itu akan berbeda seperti itu, tergantung dengan stereotypes-nya. Kemudian jadi ini ada di sini Mbak, bagaimana kita mendesain untuk mensupport development of mental model, sehingga
mental model tersebut sudah terbentuk dan akhirnya menjadi mudah untuk kita mendesain display atau mendesain apapun itu untuk meningkatkan transfer dari working memory ke long term memory. Itu. Jadi ini at least ada 7 tipsnya ya untuk itu. Untuk enhancing transfer dan juga untuk baik ke long term memory maupun dari long term memory balik ke working memory. Seperti itu. Oke. Ini ininya untuk yang long term memory. Kemudian untuk working memory sendiri itu juga ada beberapa prinsip gitu. Prinsip. Jadi ini Anda bisa lihat ya di sini bagaimana meminimasi working memory load. Kemudian bagaimana kita perlu memprovide visual echoes. Jadi visual echoes itu penting dan bayangan saya untuk tadi yang Honda tadi itu perlu ada visual echoes. Jadi kalau misalnya kiri, maka ada misalnya kata-kata kiri gitu, sehingga kita tahu ini adalah belok ke kiri, sehingga dan itu terus menyala sampai kita belok ke kiri, sehingga kita merasa bahwa oke, saya harus mematikan itu karena saya tidak mau belok ke kiri lagi, misalnya seperti itu. Jadi salah satu rekomendasinya juga bisa dengan provide visual echoes tadi. Jadi bentuk pola bunyinya seperti apa itu bisa intermittent, bisa continuous, atau bisa visual echoes dari apa yang divisualisasikan seperti itu. Kemudian chunking, ini juga penting chunking ya. Jadi kita memotong-motong informasi. Jadi kalau misalnya saya mengatakan kepada Anda misalnya 0812799990 gitu. Itu mungkin Anda akan sulit untuk mengingatnya. Tetapi kalau saya katakan 081227 misalnya, saya chungnya seperti itu. Kemudian 909590 itu akan lebih mudah untuk diingat, sehingga ketika kita provide information, maka kita juga perlu membuat atau memprovide dalam bentuk chunking yang lebih mudah diingat. Jadi potongan-potongan kata yang lebih mudah untuk diingat seperti itu. Kemudian ada lagi minimize confusability. Jadi biasanya kalau misalnya kita memberikan informasi dan informasi tersebut itu mirip secara visual atau auditory, maka itu akan lebih susah untuk di-recall. Ya, contohnya nih, oke nih, kita coba ya saya eksperimen sebentar. Ini silakan Mas sama Mbaknya diingat, oke. Kemudian saya stop sharing, terus coba ditulis di chat hurufnya tadi apa saja. Oke, coba saya lihat divisi ITJ. Oke ya, divisi ITJ. Lihat. Oke. Cuma karena di chat bisa yang bawah bisa ngelihat yang atas ya. Iya, Bu. Harusnya jangan di situ ya, harusnya di tempat lain. Oke. Kemudian yang ini sekarang coba. Yang ini. Tuh, gak. Oke ya, sudah. Ya, silakan. Oke. Oke. Ya, ini menurut saya sih kurang oke dalam desainnya, harusnya jangan di sini. Misalnya kalau di sini yang bawah bisa ngelihat yang atas. Tapi kalau menurut Anda mana sih yang sebetulnya lebih baik, yang atas atau yang bawah? Kalau misalnya itu adalah potongan informasi misalnya. Waktu itu semester lalu saya pernah coba ini untuk luring ya, ketika masih luring, itu yang lebih sulit itu adalah yang menurut Anda yang mana dari dua ini? DPZ ETG, Bu. Yang pertama, Yang Bu. atas, ya. Oke, karena dia... Yang pertama. Kenapa yang pertama? Kenapa yang pertama?
Vokalnya di tengah. Vokalnya di tengah, oke. Terus yang lain kenapa yang pertama? Mungkin pelafalannya lebih sulit, Bu. Kalau yang kedua Pelafalannya lebih sulit. Karena mereka selalu gitu. similar. Jadi apa namanya? Jadi ketika kita mau merecall sesuatu di working memory, itu tuh items di working memory itu akan lebih sulit di recall ketika apa namanya order mereka itu tuh similar gitu. Jadi kayak DPZ, ETG itu kan DPZ, ETG itu kan semua sound similar kan, apa terdengar sama, sehingga ketika kita perlu menuliskan kembali dalam order yang correct itu akan lebih sulit dibanding dengan yang berbeda kayak J, T, F, W, R, U, maksudnya dalam konteks bahasa Inggris ini ya, itu akan lebih mudah untuk mengingat informasi yang berbeda dibanding mengingat informasi yang sama ketika kita harus mengurutkan kembali seperti itu. Jadi itu juga salah satu contoh simpel ya, contoh simpel bagaimana kita meminimize confusability gitu. Nah ini ada banyak implikasi di sini. Jadi nanti mungkin Anda bisa mengerjakan tugas untuk minggu ini yang lebih dibanding minggu lalu, karena minggu lalu kan sebetulnya fokus kita hanya sensation and perception, tapi walaupun dari beberapa dari Anda go beyond itu gitu ya, tapi untuk minggu ini sama tugasnya, jadi cari sebuah sistem dan kalau bisa sih yang berbeda ya dibanding yang hari ini, kemudian implementasikan atau cek bagaimana prinsip-prinsip ini sudah dilakukan atau belum, kemudian kalau belum apa yang bisa diimprove, dan kalau bisa di highlight, oh prinsip ini nih, si exploit chunking atau exploit different memory codes, atau prinsip minimize memory load misalnya, atau prinsip yang mana gitu. Jadi silakan di highlight prinsipnya yang mana, kemudian itu yang di highlight. Jadi maksudnya perlu, oh ini prinsipnya ini belum udah dilaksanakan dalam bentuk apa, oh ini prinsipnya ini belum dilaksanakan dan sebaiknya nanti desainnya seperti apa untuk sesuai dengan prinsip ini, seperti itu ya. Dan ini juga ada masih ada satu lagi sebetulnya, multiple resources. Jadi multiple resources itu teori yang saya udah jelaskan sih di video, tapi intinya adalah itu teori yang mendukung penggunaan resources yang berbeda dari diri seorang operator atau user dengan menggunakan input modalities yang berbeda, response devices yang berbeda, dan task yang maksudnya processing stage yang berbeda, input modalities yang berbeda, dan processing codes yang berbeda. Seperti itu, sehingga itu bisa dilakukan secara simultan jika ada beberapa pekerjaan harus dilakukan pada satu waktu. Jadi ketika kita mendesain sebuah pekerjaan untuk sebuah operator gitu ya, untuk seorang operator, mungkin pekerjaan yang harus dilakukan itu lebih dari satu tugas gitu, dan kebanyakan lebih dari satu tugas. Selain untuk dari sisi integrasi pekerjaan, artinya ketika orang tersebut yang melaksanakan beberapa pekerjaan tersebut, maka pekerjaan itu akan lebih terstandarisasi dan lebih terintegrasi juga dari sisi finansial ya. Jadi lebih murah dibanding satu orang melakukan satu tugas misalnya, seperti itu dari sisi sumber daya manusianya. Tetapi itu boleh itu didesain tugas itu, beberapa tugas dilaksanakan oleh satu orang, tapi ketika Anda mendesain beberapa tugas yang dilaksanakan oleh satu orang itu, Anda harus menerapkan prinsip ini. Jadi perlu ada, ketika mendesain input modes-nya, ketika mendesain response device-nya, ketika mendesain task-nya, itu tuh perlu didesain bagaimana sehingga processing stage-nya berbeda, input modalities-nya berbeda, dan processing codes-nya berbeda gitu. Jadi intinya seperti itu sih, dan ini dibahas di sini stage yang dimaksud apa. Jadi ada early versus late processing. Jadi kita tuh boleh menggabungkan dua tugas misalnya, yang satu tapi tugasnya di early processing, yang satu di late processing. Artinya apa? Yang satu misalnya cuman melihat atau acquiring information ya. Jadi kayak scanning information aja, itu kan di early state. Terus yang satunya driving misalnya. Berarti kan driving itu kan behavior itu kan response execution ya, jadi yang terakhir paling late. Sementara ngelihat road itu tuh paling awal, early. Jadi scanning itu early state gitu, sehingga itu boleh digabungkan. Kalau misalnya nanti Anda mendesain task,
ya gabungkanlah dua task atau lebih gitu, tapi task tersebut berada pada processing stage yang berbeda-beda. Jadi jangan sama-sama misalnya driving sama nelpon misalnya, itu stage-nya sama-sama lead processing, dan itu bahaya gitu. Itu secara resources kita tidak mendukung untuk itu. Kemudian input modalities-nya, sehingga kalau tadi itu untuk processing stage-nya, kalau input modalities-nya juga kita harus mendesain task atau response device atau apapun itu tadi, yang 3 tadi itu kita harus berbeda. Jadi misalnya input modalities-nya visual versus auditory. Jadi kalau misalnya ada 2 informasi yang mau disampaikan dalam satu waktu, jangan dua-duanya semua auditory, jangan dua-duanya semua visual gitu. Jadi itu lebih sulit. Kalau misalnya ada informasi yang perlu diproses oleh operator dalam satu waktu atau user dalam satu waktu ketika kita mendesain sistem nanti, maka visual sama auditory itu digabungkan. Oh, yang satu informasinya visual, yang satu informasinya auditory. Itu akan lebih mudah untuk masuk secara simultaneously atau concurrently dibandingkan dengan semua sama. Atau ini juga processing codes-nya. Jadi di sini processing codes itu maksudnya dari kapan kita menggunakan spasial. Jadi kalau kita menggunakan spatial code di early processing, maka kita gunakan misalnya spatial atau verbal codes di early processing, maka di respondingnya manual atau vokal gitu. Jadi kita membedakan. Jadi ini gabungan ya. Jadi kita membedakan stage-nya, dan juga kita membedakan processing codes-nya atau inputnya tadi, apakah dia verbal, kemudian dalam early processing-nya, kemudian dia manual dalam responding-nya atau dari vokal dari responding-nya, sehingga itu berbeda untuk processing codes-nya untuk setiap stage-nya seperti itu. Jadi ini multiple resource theory. Jadi bagaimana kita bisa mengenhance penggunaan resources dari sumber daya manusia atau user atau operator itu ketika menggunakan sistem dengan cara mengalokasikan atau mendesain task atau mendesain sistem atau mendesain procedure itu yang employing different modalities, different processing codes, dan different processing stages, seperti itu. Begitu. Jadi intinya itu sih, sehingga di sini di pertemuan ini banyak sekali prinsip yang ada ya, mulai dari prinsip untuk enhancing multi memory, long-term memory, sama multiple resources, dan itu tugas Anda mohon cari lagi, kemudian improve dengan prinsip-prinsip yang ada di sini, dan tolong di state apakah apa prinsipnya, kemudian apakah prinsip itu sudah disatisfy atau belum, kemudian kalau belum, gimana sih caranya, proposalnya seperti apa. Pertanyaan? Bu, yang tugasnya boleh nanya, Bu? Ya. Yang itu berarti misalkan kita improvement itu harus ada masalah dari usernya, dia merasa masalah, atau misalkan pendapat kita pribadi, oh ini bisa diimprove walaupun dia belum merasa ada masalah, itu boleh nggak? Gini, idealnya adalah ya itu berdasarkan rigorous tadi ya, artinya maksudnya kita menguji dan memang itu ada masalah beneran gitu. Tapi kalau untuk tugas ini Anda Anda cek aja dengan prinsip-prinsip yang seharusnya, kemudian Anda cek dengan apa yang ada sekarang, itu nggak apa-apa menggunakan pendapat pribadi dulu, nggak masalah gitu. Walaupun sebenarnya secara idealnya itu kita harus lihat dulu problemnya apa, kemudian kita uji dulu apakah memang ada problem atau tidak, kemudian baru kalau mau prinsip-prinsip ini, jadi mengkombinasikan sebetulnya antara expert judgment dan juga objective evaluation berdasarkan data-data kuantitatif juga gitu sebetulnya, sehingga itu yang ideal. Tapi untuk kasus ini, untuk tugas ini nggak apa-apa pakai subjektif atau expert judgment dari Anda bertiga aja. Maksudnya per tim kan 3 orang, itu nggak apa-apa. Jadi misalnya, ini si bagian ini itu belum satisfy prinsip yang ini gitu. Sehingga untuk satisfy prinsip yang ini, kita perlu proposal yang ini. Sehingga walaupun dalam
ideal pelaksanaannya tuh ya ketika kita merasa itu belum satisfy, kita uji dulu benar nggak sih belum satisfy, dan benar nggak sih itu problematik dari error rate-nya misalnya. Kemudian kita misalnya kita coba yuk apply prinsip ini gitu. Setelah di apply prinsip ini diterapkan dalam desain, kemudian diuji lagi. Kita lihat error rate-nya apakah kurang atau enggak sih gitu. Itu idealnya seperti itu ya. Tapi untuk yang tugas ini nggak perlu sampai seperti itu, nggak apa-apa. Cuman kalau bisa prinsip implementasi dari prinsipnya lebih detail itu lebih bagus. Jadi misalnya, saya akan employ chunking gitu kan, exploit chunking. Nah, chunkingnya itu seperti apa sih gitu sampai segitu tapi belum diujikan nggak masalah. Jadi, chunkingnya kan kita akan menggunakan misalnya physical chunking. Nah, physical chunking itu misalnya untuk chunk yang bisa diingat manusia itu antara 5 sampai 9. Jadi 7 plus minus 2 chunk of information gitu ya. Kalau gitu saya akan gunakan 5 chunk aja seperti itu dan seterusnya. Jadi misalnya prinsip itu yang dipilih, tapi be detailed gitu, jadi be precise gitu. Jadi bagaimana mengimplementasikan itu gitu, itu lebih bagus. Walaupun belum bisa diujikan nggak masalah sih. Begitu. Bu, Ada nanya dulu. iya. Kalau yang misal tadi kan dijelaskan tentang working memory ya Bu ya, yang ada keterbatasan. Nah, misal kalau orang terjadi lupa, misalkan udah dicek apa susah, itu sebenarnya apakah working memory-nya karena banyak penuh dengan tugas-tugas sehingga dia lupa, sulit mengingat ya? Apa ada kaitannya itu atau ada efek yang lainnya mungkin Bu, bisa dijelaskan? Untuk working memory itu ada beberapa hal. Jadi pertama kaitannya dengan attention juga. Apakah dia pay attention ke informasi yang kemudian sedang diproses di working memory. Jadi ketika dia nggak pay attention ke informasi yang diproses di working memory, otomatis di working memory itu kayak itu yang kita sebut dengan ngeblank gitu kan. Ya kita nggak processing anything gitu loh. Jadi karena ya udah sih gitu, kayak ketika ada informasi kemudian kita atensinya nggak ke situ, akhirnya kita nggak memberikan atensi, akhirnya kita tidak memproses apapun di working memory, terus kita ngeblank. Nah, itu yang kita sebut dengan ngeblank. Itu kan masalah, itu satu. Kemudian juga ketika kita harus memproses beberapa informasi dan beberapa informasi yang diberikan itu tidak memenuhi prinsip-prinsip multiple resource theory, maka itu akan jadi masalah juga gitu. Makanya ketika kita mendesain tugas atau sistem atau display atau apapun itu, maka kita perlu mengimplementasikan multiple resource theory agar penggunaan working memory tadi itu bisa optimal untuk beberapa tugas yang concurrent gitu. Jadi bisa ini sih Mas, bisa dua opsi. Jadi dia bisa betul-betul karena ngeblank tadi, terus bisa karena terlalu banyak tadi, dan satu lagi sebenarnya bisa karena proses recalling dari long term memory juga bermasalah gitu. Karena frekuensi dan resensi yang minimal untuk recalling tadi juga gitu. Jadi ada beberapa kemungkinan kenapa working memory kemudian ketika proses di working memory itu bisa bermasalah. Jadi bisa bermasalah karena attention, bisa bermasalah karena tidak tugas-tugasnya. Jadi dari sisi prosesnya sendiri, which is attention tadi, kemudian dari sisi tugas-tugasnya yang kemudian tidak menerapkan prinsip multiple resources tadi, kemudian bisa juga dari prosesnya, dari recalling dari long term memory ke working memory-nya itu bermasalah. Gitu. Oke. Ini sudah lebih 50 menit, mohon maaf nih Mbak Citra dan Mas Ellen. Ketemu minggu depan ya dengan tugas yang tadi, dan sepertinya saya akan mengocok timnya ya, jadi biar merasa bisa saling kenal lah satu sama lain. Jadi Mas Aji, Mbak Amira sama Mbak Anissa kemarin satu tim, sekarang kita tukar timnya ya, biar saling mengenal. Jadi kita ada berapa grup ini ya, coba saya ingat-ingat dulu berapa grup work. Grup worknya
1, 2, 3. Ada 3, berarti 2 grup, 2 lagi ya. 2 lagi dan itu kombinasinya harus beda. Oke, sekarang saya mungkin coba, tapi semua perempuannya lebih banyak ya. Enggak ya? Oke, sekarang coba tim laki-laki sama tim perempuan. Jadi Mbak Amira, Mbak Anissa sama Mbak Citra, Mbak Yayu, kemudian Mas Farudin, Mas Aji sama Mas Elan. Yang tim kedua ini, ya. Iya, Bu. Bu, mohon maaf mau izin tanya. Itu untuk tugasnya ini berarti untuk working memory satu contoh, long term memory sama multiple resources satu-satu gitu ya, Bu ya? Enggak. Maksudnya gini, ambil satu sistem aja. Kemudian dari sistem tersebut itu semua prinsip dari prinsipnya working memory, dari prinsipnya long term memory, dari prinsipnya multiple resources itu tuh diambil dari situ semua gitu. Jadi jadi semakin banyak prinsip yang bisa diterapkan di situ dan bisa membuat mengenhance sistem tersebut, maka itu lebih baik gitu. Tapi nggak harus dipisah-pisahnya satu-satu enggak, minimal satu-satu enggak. Jadi yang sesuai aja gitu untuk sistem yang Anda pilih gitu. Tapi semakin banyak dan semakin deep analisisnya tuh semakin baik gitu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi yang diberikan di tugas ini tuh, maksudnya diberikan di slide juga, itu masih prinsip umum gitu, prinsip general, jadi general principle. Tapi tugas Anda adalah do it analytically, jadi kayak analytical thinking. Oke, kalau ini, terus implementasinya gimana? Misalnya itu perlu mencari standar yang lebih detail, misalnya ya silakan dicari standarnya dan ditunjukkan. Oke, berdasarkan standar ini yang kemudian kita cari untuk memenuhi prinsip yang ini, maka desainnya akan lebih baik seperti ini gitu ya. Oke, karena kalau misalnya mau providing every single standard itu bisa kayak never ending gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Bu, berarti belum ya. ada tiga-tiganya. Jangan ya Bu, cari harus yang ada mewakili ketiga-tiganya tadi ya. Terserah deh. Maksudnya sebaiknya sih ketika kita bilang sistem ya bisa encompassing everything gitu ya, dari working memory, long term memory sama multiple resources. Tapi kalau misalnya Anda belum atau tidak berhasil menemukannya juga nggak masalah. Pokoknya kalau menurut saya sih yang penting ya prinsip-prinsip tadi itu kemudian bisa dicoba untuk diimplementasikan untuk mempropose better solution for improving the system gitu. Begitu. Ya, sudah dan mungkin bisa ini ya, artinya bisa coba kayak bekerja bersama, jadi teamwork itu juga penting ketika kita mengerjakan project seperti ini. Jadi simple